Kesadaran akan peran penting pendidikan umum. Sudah nih, kesimpulan tadi. Selesai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul yang saya akan presentasikan adalah Pondok Pesantren sebagai pelaksana pendidikan Islam. Saya ingin mengawali dari latar belakang bahwa awal berdirinya lembaga pendidikan pondok pesantren tidak lepas dari penyebaran Islam di bumi Nusantara. Sedangkan asal-usul sistem pendidikan pondok pesantren ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa pesantren berasal dari tradisi Hindu, yang berargumen bahwa dalam dunia Islam tidak ada sistem pendidikan pondok pesantren. Ini disimpulkan oleh I.J. Brookman dan Kemes. Kemudian pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa sistem pondok pesantren merupakan tradisi dunia Islam, menghadirkan bukti bahwa di zaman Abbasiyah telah ada model pendidikan pondokan. Ini disimpulkan oleh Muhammad Yunus. Misalnya beliau mengungkapkan bahwa model pembelajaran individual seperti sorongan serta sistem pembelajaran yang dimulai dengan belajar tata bahasa Arab ditemukan juga di Baghdad ketika menjadi pusat ibu kota pemerintahan Islam pada waktu itu. Terlepas dari perbedaan para pakar mengenai asal-usul tradisi pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa pesantren adalah warisan budaya para pendahulu. Jikapun tradisi pesantren berasal dari Hindu atau Islam, bentuk corak pesantren Indonesia memiliki ciri khusus yang dengannya kita bisa menyatakan bahwa pesantren Indonesia adalah asli buatan Indonesia. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada makalah ini, yang pertama pengertian pondok pesantren, kemudian sejarah singkat pesantren, kemudian bagaimana sistem pendidikan di pesantren, dan yang terakhir pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Pertama, pengertian pondok pesantren. Istilah pesantren berasal dari kata pesantrian, di mana kata santri berarti murid, yang berarti dalam bahasa Jawa. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab funduk, yang berarti penginapan. Khusus di Aceh, pesantren disebut juga dengan nama daya. Biasanya pesantren dipimpin oleh seorang kiai untuk mengatur kehidupan pondok pesantren. Kiai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya. Mereka biasanya disebut sebagai lurah pondok. Pendapat lain, pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan tempat santri. Kata santri berasal dari kata cantrik, bahasa Sanskerta atau mungkin Jawa, yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh perguruan taman siswa dalam sistem asrama yang disebut pawiyatan. Istilah santri juga ada dalam bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Kemudian sejarah pesantren, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sejarah pesantren setua sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah siapa tokoh yang pertama kali mengklasifikasikan sistem pondok pesantren di Indonesia. Nama Maulana Malik Ibrahim atau Wali Songo disebut sebagai tokoh pertama yang mendirikan pesantren. Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal sebagai Sunan Gresik adalah seorang ulama kelahiran Samarkand. Ayahnya Maulana Jumadil Kubro, keturunan ke-10 dari Husain bin Ali. Pada tahun 1404 Masehi, Maulana Malik Ibrahim singgah di desa Lereng Gresik, Jawa Timur, setelah sebelumnya tinggal selama 13 tahun di Campak. Meski begitu, tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren pertama di Kembang Kuning, kemudian pindah ke Ampel Denta, Surabaya, dan mendirikan pesantren kedua di sana. Dari pesantren Ampel Denta ini lahir santri-santri yang kemudian mendirikan pesantren-pesantren di daerah lain. Di antaranya adalah Syekh Ainul Yakin yang mendirikan pesantren di desa Sido Mukti. Saya pulang. Kemudian saya baca sedikit. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Pondok pesantren dikenal sebagai suatu lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia. Keberadaan pondok pesantren dengan segala aspek kehidupan dan perjuangannya ternyata memiliki nilai strategis dalam membina insan yang berkualitas.
iman, ilmu, dan amal. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana darinya bermunculan para ilmuwan, politikus, dan cendekiawan yang memasuki berbagai kancah percaturan di segala bidang sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, baik dalam taraf lokal, regional, maupun nasional, bahkan sampai ke taraf internasional. Pondok pesantren bukan lembaga masyarakatan, bukan lembaga sosial, bukan lembaga perekonomian, dan bukan pula lembaga dakwah, tetapi merupakan lembaga pendidikan Islam. Sekian. Ya, baik. Setelah kita mendengarkan pemaparan 5 makalah, 6 makalah hari ini, maka tentu